Wah, andan. Berapa? Oi, siap. Oh, bumerang. Masuk kita dari sini, nanti keluarnya dari sini, Bu. Ini jalan raya, Bu. Kita yang dari atas ke bawah gitu. Wih, abang nggak dari sebelah situ? Bahaya tuh. Nah, saya terhitung di bawah Kota Bukit Tinggi ada 5,5 kilo. Lubang ini tembus ke Janggadang, ke Triharga, ke Bentang Fordeko. Nah, ini tangga ini cuma sampai di sini, Bu. Setelah tangga ini udah datang, dia sampai keluar. Kita keluarnya di jalan raya. Di jalan raya lah nanti kita kalau udah keluar baru bisa telepon kendaraan untuk jemput. Oh, di sini ada sinyal ya berarti ya? Enggak kan? Ada sinyal kah? Coba tengok kah? Coba tengok sinyal. Nggak ada sinyal. Oh, nggak ada Kita di sinyal. bawah tanah sekarang ada 40 meter. 40 meter ya? Dengan ketemu Ini ruang apa? Ini apa ini? dari sini kita ke sana nanti labirin dia. Oh. Ada jalur ke kiri, ada jalur ke Labirin ya? kanan. Nggak salah. Lubang ininya, Nah, ini ngapa nih? tadinya gini Bang. Iya. Ini tadinya teater di dalam sini, semacam bioskop. Oh. Pemerintah daerah sengaja bikin bioskop untuk pemutaran dokumenter pembuatan sejarah lubang Jepang. Iya. Jadi ini ada cahaya di situ apa? Ini cahaya jurang, Bu, lembah. Lubang ini digunakan oleh Jepang sebagai lorong emergensi untuk melarikan diri ke dasar jurang dari tentara sekutu. Dengan Nah, yang tadi. ya gini, Hmm. Bu, saya tidak mau katakan sama Ibu yang bilang sirik memang. Kembali ke kepercayaan kita masing-masing, mau percaya atau tidak. Kita ke sana. Iya. Saya juga pernah lihat pas keluar tuh langsung mulai. Oh, ini apa ini lagi, Bang? Ini masih uang senjata yang keempat. Oh, amunisi ya. Tadinya lemari kaca itu penuh dengan senjata, tapi karena renovasi lubang Jepang ini belum selesai, pengunjung udah hancurin, udah pecahin, udah merusak. Akhirnya dipindahin ke museum senjata. Oh, iya. Bahkan ini coret-coret dinding ini. Yang dia pengunjung yang coret-coret kayak Iya. pakai pilok. Iya. Ini enggak, ini sejuk. Amunisi juga. Tidak, berbeda lorong. Wah, itu keluar tuh. Bukan itu jurang. Jadi orang Indonesia di sini bekerja sehari semalam. Hanya di saat mereka makan, mereka beristirahat. Jadi yang ini, Bu, lubang ini, di dalam lubang ini dijadikan sebagai mikrofon. Tujuan Jepang membuat lubang ini sebagai lorong pemberi informasi. Kalau kita berteriak di lubang sini, hanya lubang ini yang bisa menimbulkan echo di dalam sini. Boleh coba? Halo. Di sini bergema suara kita. Kalau saya berteriak menjerit, suara saya ini bisa kedengaran hingga keluar sejauh 1 kilometer. Hanya difungsikan dalam keadaan emergensi. Kalau kita dalam keadaan emergensi baru kita gunakan lubang ini. Petugas luar sana akan mendengar suara kita. Mereka udah mengetahui kalau kita di sini meminta tolong. Jadi lubang ini dibentuk oleh Jepang seperti tapal kuda atau setengah lingkaran, tanpa gelombang-gelombang peredam suara di pinggirnya. Makanya suara kita di sini bergema. Sementara lorong yang udah kita lewati tadi, lorongnya berbentuk kotak segi empat, ada gelombang-gelombang pemecah suara. Di sepanjang lorong yang berbentuk kotak segi empat, suara kita tidak ada gemanya. Seperti itu prinsip di zaman penjajahan Jepang. Oh, iya. Seperti itu. Di sini kan suara saya udah nggak ada gemanya lagi. Nah, karena ini lembungan ini ada fungsinya. Dari seperti ini ada fungsinya di dalam sini. Untuk pemecah suara. Lubang 1, 2, 3, 4. Fungsi kegunaannya bagi Jepang dahulunya sebagai barang militer, lorong tidur tentara Jepang. Bahkan yang bekerja di lubang Jepang ini bukan hanya laki-laki, tapi Jepang juga menyiksa wanita yang dijadikan budak pelacur atau semacam geisha atau juga milandu. Wanita Indonesia yang dijadikan budak seks bagi Jepang dahulu. Mereka siksa di bilik-bilik tidur ini. Di sini. Ya. Ada kayak jarum gitu. Gitu ya. Ini ya. Ini apa nih? Ini bekas Geisha. barak tentara. Oh, barak. Bekas kamar Geisha. tidur. Tetapi benda yang ada di dalamnya adalah replika atau tiruan yang dibikin oleh pemerintah daerah. Iya. Kalau barang asing yang ditaruh di sini, orang Indonesia ini rasa ingin memilikinya tinggi, Pak. Jadi mungkin dicuri, dibawa pulang, makanya kita ke sini memang. Militer. Lubang ini digunakan sebagai ventilasi udara induk.
sirkulasi udara paling banyak memasuk dan mengeluarkan udara dari lorong sini. Dan lubang ini dipergunakan bagi Jepang sebagai pintu pelarian kedua. Setelah yang pertama dari sana, ini yang kedua. Lorong ini tembus ke jurang dengan kedalaman jurang hampir 70 meter jurang dengan tegak lurus 90 derajat. Tembusnya ke dasar jurang garis sana. Bisa lihat dari situ ya. Mau lihat ke ujung? Boleh. Ayo. Biar lihat ngarahinnya kayak gimana. Betul, lembabnya. Iya. Iya. Oh di sini nggak dikasih lampu bang? Oh, Ini lampu. Ini pakai lampu. Oh, pakai Hanya yang tadi yang tidak dikasih lampu, sama ada lorong di ujung nanti. Ini asli atau tidak? Ini masih original. Yang original yang di sini tidak terlalu banyak kandungan mineral. Nanti kita bakal lihat kristal di sebelah sana. Oh iya iya. Yang ada satu lorong lagi di sana. Cocok. Iya. Nah nanti kalau kita keluar ke sana, balik ke sana, aku kencang anginnya nanti ini bukannya. Oh gitu ya. Ya, bukan keluar tapi yang kencang. Ini apa nih? Ngarai ya? Sekarang mana Sekarang Ki? kejauhan siang, Bu. Mana Ki? Capek. Di seberang sana ada tangga. Yang tangga itu. Dari sini Seberang juga. sana. Yang 1000 itu ya? Pas kita keluar dari sini, Hmm. langsung ke tembok. Oh, Jadi dulu tuh sebelum direnovasi itu banyak yang congkel-congkel, banyak ngambil-ngambil nih Pak pasirnya. Nggak boleh dibawa nih, Boy. Bayu. Nah, bersihin kata kan. Bukan nggak boleh dibawa, tapi kalau ngambil sedikit-sedikit kayak gitu kan ya, buat melihat aja mungkin itu tanahnya seperti apa. Tapi yang lebih kacaunya itu orang ngambil pakai karung. Ya kan mau di pelek tuh. Mau di apa? Mau jadi apa lah? Miliuner. Miliarder. Miliarder. Kalau udah 1 tahun. Ini Jepang menyiksa orang Indonesia di penjara. Setelah disiksa di dapur inilah mereka akan eksekusi atau mereka bunuh. Pak masuk ke bawah nih kalau ini dari sana, terus gitu. Iya iya iya. Bukan, kita dari atas, dari bawah ke atas. Jadi tangga yang kita turuni tadi masuk tadi, Kecilnya itu sebesar begini. ini. Oh. Hanya bisa muat untuk 1 orang ke dalam sini tadinya. Seperti itu, Bu. Meluncur Pak, ini kalau mau turun ke bawah. Mesti naik merayap dia ke atas. Enggak kalau dari atas. Ya. Ya, right. Jadi ini, Bu. Ini mulai bulu kuduk. Dari dari situ. Serius Kak? Kamu Iya. Kalau Pak Ustadz ngomong lah, ngeri lagi dah. kirim doa. Kita hanya flashback ya, kembali ke pikiran yang tadi ya. Ibu yang bilang di atas foto bertiga itu syirik dia bilang. Kalau ibu itu datang ke sini tadi, ibu itu foto di situ bertiga, hasilnya dipastikan berlebih. Wah. Nah, jadi kalau dia kayak mana Pak Bapak? Karena kalau ingatkan di atas Dia dewean tadi. jangan Jangan bertiga sayang. Dak tewean kan Cil? melarang. Iya. Kalau bisa jangan bertiga. Oh, nggak ada penampakan lain. Takutnya kaget lihat hasilnya gitu. Dewean ganjil kah? Bang Ayu kah? Ih, kak, kok tengok kak. Coba kau tengok. Tidak, dewean aku. Iya, aku apa tuh? Bang, dewean boleh enggak, Bang? Di sana nanti dekat cahaya, dekat cahaya. Cocok lah ada abangnya dari ikannya. Dia suka foto bang. Iya. Barang militer kita tadi jalan di sebelah sananya. Iya. Kalau dapur masaknya aslinya di mana? Di dalam lubang Jepang mereka tidak pernah memasak, mandi, mencuci, tidak pernah mereka di dalam sini. Jepang beraktivitas sehari-hari layaknya seperti penduduk sekarang. Jepang di atas taman hidup normal. Nah yang ini Ya. dipergunakan sebagai lorong untuk mencuri. Merampas hasil bumi setelah lubang kecil di atas dapur tadi digunakan sebagai lorong pengintai. Jepang menggunakan lubang untuk mengintai aktivitas musuh mereka dari atas ketinggian dapur. Dari sinilah mereka mencuri hasil bumi yang disitakan para penduduk setempat. Jadi hasil bumi para petani dikasih makan untuk para pekerja, tapi mereka masak di atas taman tadi. Oh, masanya di atas. Di atas. Dulu kecil juga tuh ya lubang itu. Ini original besar itu. Itu sebagai lorong perantauan tapi masih kurang dalam 40 meter. Kalau kita dari bawah, kita melihat 90 derajat miliknya lembah, kita tidak akan bisa lihat lubangnya dari bawah. Tapi kita dari atas bisa lihat orang itu.
Siapa penemu pertama nih, Bang? Tentara Keamanan Rakyat. Tentara Keamanan. Ditemukan pertama kali tahun 1947, 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Dari tahun 47 sampai tahun 86, kurang lebih 39 tahun nggak ada yang berani masuk karena tidak pernah ada yang menjadi bukti pembuatan obat Jepang ini saksi. Ya, karena dibunuh Indonesia. semua ya. Tapi yang menjadi saksi pembuatan obat Jepang ini pertama kalinya di tahun 1979 tentara Jepang. Iya, iya. Kita belok ke kiri udah keluar. Oh, dia yang apa menceritakan semua. Iya. Kiri ini keluar nih. Kita keluar dari sini. Oh iya udah. Ya kan, Bu? Iya. Tapi setelah kita keluar nanti, sanggup nggak naik tangga? Sanggup? Aduh. Kita lihat arahnya. Iya, kami mau lihat Malaysia. Kalau naik tangga lagi udah. Kami sanggup, Bang. Yang sanggup kita naik tangga, Iya, yang yang sanggup sanggup naik di tangga atas ya. atas. Ki, kamu kan, Ki? Tapi kalau Kamu Jepang, kan? Oh. Pak Henry mau kan? Iya, Pak Bayu mau kan? yang gemar Pak, yang Ngaresyano. Bang kalau di Di Indonesia Bang, duit 2000 di 1000 gambar Ngaresyano itu ada di atas yang. Bang. Bu Soalnya di sini kan tak boleh meludah nih. Kalau orang bersin macam mana? sekali-sekali, Bu. Saya tidak melarang ya, Bu. Ya. Saya ingatkan tadi kalau bisa jangan meludah sembarangan. Kalau bersin. Tidak masalah. Oh, enggak masalah. Bersih enggak masalah, Ki. Cuma meludah enggak boleh. Oh iya, udah. Saya tidak melarang tadi ya. Oh iya, siap. Kalau bisa jangan meludah sembarangan. Siap, Bang. Siap dah. Iya, yang kalau kami enggak Kalau bisa jangan foto berlebihan. Bukan melarang ya, Nak? Tidak dilarang. Oh iya. Kami tidak larang, kami tidak ingatkan. Oh, iya. Kami yang mengingatkan. Oh iya. Ah, kalau ini ya, Bang? Bisa, ya. Dulu dibikin 2 musola di sini. Oh, musola ya. Pemerintah daerah yang buat 2 musola, 2 toilet. Tapi toilet yang 2 ini dijadikan tempat bercocok tanam. Oh, waduh. Wah, ini apa nih? Ini toilet. Toilet Kami ini. masih di lubang Jepang, Bu. Masih Menuju keluar. Nah, kita menuju keluar. Kalau dia mau kemana kita ada Pak Hendri ada. Pak Hendri kan mobil kan nunggu di sini. Iya, nunggu di sini mobil kan sama rombongan. Sudah selesai, guys. Kita keluar, guys. Dia kata-kata sini kayak kan. Pak Hendri pegangin. Hah? Kata sini, kata sini deh. Kayak mobil turun ke bawah. Oh iya. Bu, ini orangnya nunggu di bawah, Bu. Kami tapi mau naik dulu. Malaysia nih. Kan Pak Malaysia